Sekitar 23 tahun yang lalu, Jepang digegerkan oleh pembunuhan keluarga Miyazawa di Setagaya, Tokyo. Hingga kini pelakunya belum juga tertangkap. Bagaimana kisah selengkapnya, guys? Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di-subscribe. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan komennya. Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Mikio Miyazawa yang berusia 44 tahun memboyong keluarganya pindah ke sebuah rumah di sekitar Jalan Kamisoshigawa, Setagaya, Tokyo, Jepang pada tahun 1991. Mereka menempati rumah bersebelahan dengan rumah yang ditempati mertua dan kakak iparnya. Rumah mereka juga tak jauh dari taman bermain anak-anak. Mikio merupakan pekerja kantoran, sedangkan istrinya Yasuko yang berusia 41 tahun berprofesi sebagai guru privat di rumah. Kedua pasangan ini memiliki seorang putri bernama Nina yang berusia 8 tahun dan juga putranya bernama Rei yang berusia 6 tahun. Di tengah mengasuh anak-anaknya, Yasuko juga mengajar anak-anak secara privat. Saat keluarga Mikio pertama kali tinggal di Kamisoshigawa, terlihat ratusan rumah tetangga berjejeran. Tapi seiring waktu berjalan, hampir 9 tahun lamanya, satu persatu rumah warga menghilang. Pemiliknya banyak yang menjual rumah dan pindah ke daerah lainnya di Tokyo. Hingga tahun 2000, pemukiman itu tinggal menyisakan 4 rumah saja. Salah satunya rumah yang diisi keluarga Mikio, mertua dan kakak iparnya, serta 2 tetangga lainnya. Kawasan itu digusur untuk proyek perluasan lahan Taman Soshigawa oleh pemerintah Tokyo. Mikio sebenarnya berniat menjual rumah dan pindah ke daerah lain. Namun niatnya diurungkan. Pertimbangannya adalah masalah tumbuh kembang kedua anaknya di tempat baru nanti. Dia dan Yasuko khawatir anaknya yang masih kecil kesulitan beradaptasi di tempat baru. Lebih-lebih ibu Yasuko yaitu Asahi Geino hidup sendiri di rumah kakak iparnya yang pergi merantau ke Inggris. Kehidupan keluarga Mikio cukup harmonis, tapi kedamaian berubah menjadi malapetaka karena sebuah kejadian pada tanggal 30 Desember tahun 2000. Mikio, Yasuko, Nina, dan Rei ditemukan terbunuh secara sadis oleh seseorang tak dikenal. Hingga kini 23 tahun lebih setelahnya, kepolisian Tokyo belum berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Kasus tersebut menjadi berita utama di media Jepang dan menjadi sorotan internasional. Pembunuhan itu diketahui oleh mertua Mikio yaitu Asahi Geino saat mendatangi rumah anaknya dan menantunya pada pukul 10 pagi waktu Tokyo pada tanggal 31 Desember tahun 2000. Awalnya Asahi berulang kali menghubungi putrinya melalui intercom. Merasa heran karena tidak ada jawaban sama sekali, Asahi berjalan kaki ke sebelah rumahnya. Dia bisa masuk ke dalam rumah karena memang memiliki kunci cadangan. Ketika pintu rumah terbuka, Asahi menjerit. Dia menyaksikan menantunya Mikio Miyazawa tergeletak berlumuran darah di ruang utama lantai 1. Asahi langsung memanggil putrinya Yasuko dan kedua cucunya, Nina dan Rei. Alangkah terkejutnya nenek itu mendapati putrinya juga tewas berlumuran darah bersama kedua cucunya di lantai 2. Mendengar jeritan Asahi, salah satu kerabatnya datang. Dia pun terkejut melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Namun dia tersadar dan langsung menghubungi polisi. Tidak butuh waktu yang lama, satu persatu polisi datang ke rumah keluarga Mikio. Polisi segera memasang pulis lain dan melakukan olah TKP. Tim forensik pun datang untuk melakukan penyelidikan. Dugaan polisi, pembunuhan keluarga Miyazawa masuk melalui jendela kamar mandi di lantai 2. Pelaku pertama kali membunuh Rei yang tengah tidur dengan cara dicekik lehernya hingga tewas. Pelaku langsung turun ke lantai 1 dan mendapati Mikio yang tengah menyelesaikan pekerjaan kantornya. Melihat orang asing yang datang membawa pisau, Mikio langsung melakukan perlawanan, tapi nahas Mikio kalah beradu fisik. Dia mengalami luka tusuk di kedua tangannya, di pahanya, bokong, dan bagian dada. Setelah menghabisi nyawa Mikio, pelaku kembali ke lantai 2 mencari Yasuko dan Nina yang tidur di loteng atas di lantai 2. Pelaku naik tangga kecil yang ada di dekat toilet lantai 2 menuju loteng. Melihat korbannya tertidur lelap, pelaku langsung menyerang dan menusukkan pisau ke wajah dan leher Yasuko. Perempuan itu terbangun dan berusaha kabur dengan menggendong Nina untuk melarikan diri.
Tapi pelaku mengejarnya dan menghujamkan pisau ke kepala Yasuko hingga ambruk. Sementara itu, Nina dipukul hingga tewas di tempat yang sama. Keduanya ditemukan meringkuk saling membelakangi punggung. Setelah puas membunuh, pelaku menuju dapur di lantai 1. Dia membuka lemari es dan mengambil beberapa cup es krim untuk dimakan. Lalu dia juga sempat menyeduh minuman teh hangat. Dia sempat membalut luka di tangan kanannya akibat tersayat pisau patah yang digunakan untuk membunuh para korbannya. Lantas pelaku mengobrak-abrik lemari dan laci yang ada di lantai 1 dan 2. Dia mengeluarkan isiannya termasuk mengambil uang 150.000 yen. Diduga pelaku masih berada di rumah itu pada pukul 1 waktu Tokyo. Pasalnya pada jam tersebut pelaku sempat membuka internet melalui komputer kerja milik Mikio. Ia sempat berselancar di dunia maya dan membuat folder. Kemungkinan besar pelaku kabur antara pukul 1.30 dan pagi hari. Pelaku banyak meninggalkan jejak di sepatu di dalam dan di luar rumah. Dia juga meninggalkan tas pinggang, baju sweater, dan pisau patah. Namun upaya kepolisian Tokyo mengungkap kasus pembunuhan keluarga Mikio Miyazawa buntu. Hingga kini sudah 246.000 petugas penegak hukum, detektif, pakar kriminologi dan ahli forensik yang dilibatkan dalam penyelidikan. Polisi juga menerima 16.000 informasi dari masyarakat, tapi pembunuhnya tetap masih jadi buron. Polisi sempat mengeluarkan sayembara bagi pihak lain, termasuk masyarakat yang mengetahui identitas atau menangkap pembunuh tersebut. Bahkan polisi menaikkan hadiah uang dari 3 juta yen menjadi 20 juta yen. Kini tim penegak hukum yang masih ditugaskan secara full-time mengungkap kasus pembunuhan itu berjumlah 40 orang. Polisi Tokyo juga telah melakukan tes DNA terhadap bercak darah milik pelaku yang diketahui bergolongan darah A. Dari analisis tes DNA, pelaku diketahui memiliki keturunan Eropa. Kemungkinan berasal dari negara dekat Laut Mediterania atau Laut Adriatik. Dari analisis, diketahui si pembunuh adalah keturunan Asia seperti Korea, Cina, dan Jepang. Pelaku diyakini memiliki tinggi badan sekitar 170 cm dengan tubuh kurus. Tim khusus dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo bekerja sama dengan para penyelidik dari luar negeri untuk mengungkapnya. Yang menarik, temuan terbaru adalah pelaku diduga seorang pria berasal dari Korea Selatan yang disebut sebagai inisial K. Sementara itu di dalam buku berjudul Setagaya Ika Satsujin Jiken atau kasus pembunuhan keluarga Setagaya yang ditulis oleh Fumiya Ichihashi pada tanggal 5 Desember tahun 2015 disebut inisial pelaku lainnya adalah R. Ichihashi, mantan jurnalis investigasi kawakan Jepang dari Mainichi Shimbun, menyebutkan bukti yang ditemukan di TKP adalah partikel tanah atau pasir yang ditelusuri ke Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Dia menduga pelaku memiliki motif uang. Pasalnya pelaku diduga tahu betul tentang warga di kawasan Kamiso Shigawa menerima uang ganti penggusuran. Pelaku yang diduga bernama K ini telah menyuruh pelaku bernama R untuk melakukan eksekusi. Ichihashi juga mengklaim telah melakukan kontak dengan R, yang digambarkan sebagai mantan anggota militer Korea Selatan. Dia berhasil mendapatkan sidik jari R, yang diyakini sama dengan sidik jari yang ditemukan polisi di TKP. Tapi buku itu masih merupakan teka-teki penuh misteri dan syarat dugaan belaka. Publik tidak pernah merasa puas bila pelaku belum tertangkap, lebih-lebih bagi keluarga korban pembunuhan tersebut yang menanti keadilan. Itu tadi adalah kasus keluarga Miyazawa yang hingga kini belum terpecahkan. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.